Nah, di sini di layar mungkin juga muncul ada 5 case. Yang pertama adalah terkait dengan Net Promoter Score. Jadi sebelumnya kemarin mungkin kita sempat membahas ya terkait dengan self-reported metric, karena salah satu metodenya, kalau yang saya sebutkan kemarin itu kan kaitannya dengan ada SUS, kemudian ada use ya. Nah, Net Promoter Scores atau NPS ini mungkin belum kita bahas, tapi nanti harapannya teman-teman bisa belajar dari sini gitu. NPS sendiri kemarin sempat ditanyakan sama Mas Farudin ya terkait dengan NPS, kemudian dikaitkan dengan skor dari SUS itu bagaimana ya. Jadi nanti ada satu kelompok yang akan mencoba membahas terkait dengan harapannya bisa mendiskusikan NPS ini seperti apa. Kemudian yang kedua ini adalah studi terkait dengan adanya feedback pada fingerprint capture yang ada di touchscreen display gitu. Di sini ada experimental design-nya ya. Kalau kita lihat di bawah lebih detail lagi. Dengan case tadi kedua ini bagaimana mengukur terkait dengan efek adanya feedback pada fingerprint capture-nya. Jadi ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology terkait dengan biometric usability group-nya gitu. Nah, experimental design-nya itu mereka menggunakan within subject tadi ya. Within subject di sini artinya all participant itu akan diminta untuk berinteraksi dengan sistem yang ada, kemudian dilihat performance metricnya seperti task completion rate-nya bagaimana, kemudian error rate-nya, quality of image-nya ini, kemudian ada attempt time ini mungkin hampir sama seperti performance time atau task time-nya ya. Ada task completion time-nya sama user satisfaction, nyata yang subjektifnya. Nah, menariknya lagi mungkin kalau selama ini kita teman-teman dan saya juga ya, kita belajar bahwa pengujian usabilitas itu kadang kita pakai subjek yang relatif sedikit gitu ya. Bahkan kalau hanya kita melihat atau mencari isu atau permasalahan dari usabilitas itu biasanya yang kita gunakan adalah dengan partisipan yang relatif sedikit, 5-6 gitu. Bahkan ada yang menggunakan magic number 5 ya. Jadi 5 responden atau 5 partisipan itu artinya bisa mengcover 80% dari permasalahan usabilitas yang ada. Nah, di sini ternyata dia menggunakan 80 partisipan. Ya, karena tentunya nggak cuma dicari terkait dengan problemnya saja, tapi berhubungan dengan completion time-nya. Gitu. Kemudian case yang ketiga, ini terkait dengan redesign dari Web Experience Management System. Ini salah satu penelitian yang kurang tahu ya, ini dilakukan oleh salah satu di biografinya ya. Kalau tadi sempat membaca. Ya, jadi di sini dia dilakukan oleh orang di OpenText ya, yang dia mencoba melakukan pembujian dan juga redesign dari website gitu ya, dengan menggunakan pendekatan user experience. Nah, di sini kaitannya dengan web experience ini mereka menggunakan measure dengan pendekatannya adalah formative usabilitas gitu ya. Kemudian ada workflow-nya, workflow 1 sampai ada 3 kalau nggak salah ya. Terus ada performance metrics-nya dan juga ya untuk task completion. Ini terkait dengan website gitu. Kemudian
Yang keempat ini adalah berkaitan dengan bagaimana user experience matrix itu digunakan untuk mengimprove terkait dengan university prospektus gitu ya, dari penelitian oleh orang di Open University seperti itu. Sama seperti tadi ya, case study-nya itu detail sekali di sini, bagaimana mereka melakukan pengujian, termasuk juga triangulasi yang dilakukan begitu. Dan terakhir ini terkait dengan pengukuran usabilitas dengan menggunakan biometrics. Nah, biometrics di sini tentunya adalah berkaitan dengan parameter fisiologis ya, fisiologis yang kita bahas di pertemuan minggu lalu ya. Jadi yang dilihat adalah seberapa besar sih kaitannya dengan bukan pengaruh ya, dari pengujian usabilitas dengan menggunakan parameter-parameter biometriksnya. Salah satunya terkait dengan arousal-nya itu seperti apa sih, kemudian juga electrodermal activity-nya ya, atau skin response-nya itu seperti apa, itu nanti ada di sini gitu. Itu ya, nanti kita coba bagi dengan secara acak, kita pakai breakout room sini, kemudian harapannya teman-teman bisa mencoba mendiskusikannya sekitar 20 menit cukup ya, 20-an menit gitu. Kemudian setelah 20 menit silakan nanti kembali ke main room, dan masing-masing dari teman-teman nanti tiap-tiap kelompok bisa mencoba mereport, melaporkan kira-kira temuannya apa. Jadi intinya adalah men-share hasil diskusinya ke teman-temannya, seperti itu. Jadi kita buat tadi ada 5 case ya, 5 breakout room. Ya, nanti silakan teman-teman memilih roomnya seperti itu. Jadi di sini ada 20 mahasiswa, jadi teman-teman bisa masing-masing room yang ada itu bisa diisi sekitar 5 orang mahasiswa gitu. Oke, roomnya sudah saya buka, silakan teman-teman untuk join di masing-masing breakout roomnya gitu. Ya, di room 3 ini udah ada Mas Ahmad Amiruddin. Monggo silahkan masuk ke ini. Oh ya, waktu untuk diskusinya adalah sekitar 20 menit ya. Jadi kita mungkin kembali ke breakout main roomnya jam 13.30. Seperti itu. Lah kok sekelompok semua jadinya? Enggak kok, ini ada Mbak Wit sama Mas Wit dulu. Hai Wit. Aku kemana ya? Terserah kok. Oh terserah. Kayaknya sih gitu. Terserah. Tapi room 5 kosong banget sih. Room 5 kosong malahan. Iya makanya. Saya bentar, aku melipir dulu. Coba aku ke sebelah dulu deh, guys. Aku keempat kayaknya. Oke, kita bahas aja kali ya. Yuk, Berarti yang 2 ya. Yang 2 itu 2 tentang fingerprint itu tadi ya. Download dulu deh. Mas Muna ada 2 loh di room kita sama di room 1. Oh iya. Mas Muna jadinya masuk di room sini apa room sebelah, Mas? Case study-nya kayaknya case study 2 deh, sesuai ini deh kayak urutannya. Fingerprint.
Maksudnya? Kayaknya cuman ini deh, Bas. Kita kayak memahami aja terus kayak presentasikan itunya, case study-nya. Jadi kayak yang lain bisa tahu juga gitu. Kayaknya gitu sih. Di Soalnya ini artikelnya sih Mas, lebih tepatnya. soal boleh. Mas, Mas jadinya masuk Mas sini Muna atau masuk, masuk dua room satu apa soalnya? dua? Mas Muna masuk room 1 apa room 2 ya? Halo. Kayaknya sini deh Mbak. Gimana milih ini? Design. Bentar. Ya. Ini persentasenya pakai PPT apa gimana nih? Kayak sharing biasa gitu nggak sih? Sharing biasa aja. Mungkin baiknya ada ditulis juga nggak sih, kita tulis apa gitu, mungkin di backgroundnya tentang apa gitu kali ya. Aku mikirin gitu. Boleh. Jelasin eksperimennya pakai apa. Ini aku tuh kok lemot banget ininya. Oke. Mana sih? Oke. How to provide real-time feedback to fingerprint user in the order improve biometric capture. Operator assignment process is considered. Setelah aku baca papernya itu sebenarnya dia ada mengusulkan suatu rancangan algoritma untuk
fingerprint. Nah, modelannya itu adalah fingerprint yang non-assisted, nggak ada orang yang bantu. Jadi di prosedurnya itu nanti kan ada 80 responden. Nah, dia bagi dua, akan ada dua task. Yang pertama itu mereka bakal fingerprint, tapi di layarnya itu nggak ada tampilan bantuan harus ngapain, dan yang satunya itu ada tampilan bantuan, yang itu tadi yang overlay sama do not overlay itu. Nah, ya nanti itu tiap 80 responden itu dibagi dua kelompok. Jadi ada kelompok pertama itu mengerjakan overlay dulu, baru do not overlay, terus kelompok kedua ngerjain yang do not overlay, baru overlay gitu. Nah, dia ngukur beberapa hal sih di sana itu. Nah, ketika iya, 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 kayaknya tuh yang overlay yang dimaksud itu kayak di gambar di figur 10.5, Mas. Jadi kan itu di layar monitornya ada gambar jarinya kan, harus di mana ditaruh gitu kan. Nah, kayaknya itu yang satu ada tampilan overlay itu isinya ya cara langkah guidance buat mereka taruh di sini misalnya, atau fingerprintnya jari ini kayak gitu, dan yang satunya tuh nggak ada tampilan apa-apa gitu. Yang ini tuh yang overlay, Mas. Kalau di keterangannya dia ini yang nunjukin kalau overlay, ya nggak sih di? Jadi yang nggak yang do not overlay itu berarti dia nggak ada garis tangannya. Cuma yang overlay aja, Mas, yang ditampilin. Enggak, yang tadi, Mas. Iya, keseluruhan itu kan dia ada garisnya. Nah, itu nyatain kalau overlay itu. Jadi ada petunjuknya. Iya, petunjuknya itu bentuk jarinya itu, Mas. Iya, jadi tuh mereka tuh 4 kali fingerprint. Right slap itu kayaknya telunjuk deh. Iya, telunjukkan. Apalagi yang mau didiskusiin ya? Belum selesai sih aku bacanya, Mas. Sebentar ya. Berarti 4 kali itu tiap ini ya, Mbak? Masing-masing ya?
Iya, tiap tas itu mereka 4 kali fingerprint. 4 tas. Nah, 4 tas ini Tasnya- tasnya yang mana aja? Tasnya tuh 2, Mas. Tapi Overlay dan Dalamnya ada overlay kan? iya, tapi yang di fingerprint itu ada 4 jari setiap satu tasnya. Ya, ini ada potas nih. Potas ini mengacu kemana nih? Potas. 2 tas itu tadi yang overlay dengan do not overlay. Oh, ini ya. Save capture tas ya. Tas. One with a finger overlay. Displayed on a monitor to guide them. Order resting condition was reversed for half the dependent variable. Variabelnya dependent. Terdapat dengan variabel yang diamati adalah task completion, error, quality of image. Halo, Time kelompok time. ini sudah selesai? Belum? Oh, sedang proses, Pak. Belum proses. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama lagi? Berapa, Mas, Mbak? Atau rata-rata 13/5 ya? Siapa? Nanti kalau misalnya belum selesai lagi, mungkin kita extend lagi. Siapa, siap. Oke deh. Terima Ada kasih, Pak. pertanyaan mungkin? Ini presentasi sharingnya ini kita perlu buat PPT atau langsung aja atau terserah dari kita, Pak? Nggak usah sih, pakai share screen seperti ini aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Siap, siap. Oke. Ya, Terima kasih, tunggu Pak. ya. Iya, terima kasih, Pak. Berarti ini kali ya, kita tulis poin apa yang kita mau sampaikan aja ya. Yuk, aku Pertama highlight kita- sih. yang satu yang pertama kita sampaikan backgroundnya dulu kan, background permasalahannya. Terus tujuan dari ininya kan, apa yang mereka mau sampaikan di sini kan, Yuk. eksperimennya. Terus habis itu kita tulis deh. Sini aja deh. Ininya perlu nggak, Mbak? Yang demografinya 80 itu 36 female, 44 ranging umum. Nanti di bagian ketiga itu kan metodenya. Nah, permasalahannya misalnya diselesaikan dengan apa kan, eksperimen desain dengan menggunakan berapa partisipan kayak gitu kali ya. Kayaknya nggak usah spesifik, kayaknya nggak apa-apa nggak sih? Bilang aja Yang berapa maksudnya partisipan aja. Nggak apa-apa. Tadi aku bilang apa yang pertama? Tujuan. 54 participant experience. Metode. Tadinya itu eksperimental design. 18 ini fingerprint tapi dengan tinta ya. Iya. Desain. Jadi 45 itu kan 80.
54 itu dengan fingerprint asli, 18 itu dengan tinta fingerprint, terus yang 36 ini belum pernah. Materialnya resolusi spesial 500 ppi. Ini yang paling penting, ini kan 500 ppi resolution, effective scanning rate. Ini yang untuk fingerprintnya bukan, Mbak ya? Iya, Mas. Bilang aja digambar di sebelah dengan kategorinya kan yang ini. Kayaknya nggak usah kita jelasin resolusinya dan lain-lain nggak sih? Di highlight aja nggak apa-apa biar nanti mereka tahu, oh maksudnya dengan meng-highlight itu udah mencari perhatian mereka gitu loh buat melihat itu. Tadi yang paling atas Mas udah highlight juga nggak? Gimana, Mbak? Sorry. Yang di atas banget tadi, yang di paling atas. Atau mulai dari metodenya. Soalnya aku ya. Nah ini loh yang paling atasnya lagi. Guan itu kenapa kok tiba-tiba Guan nganu inovasinya? Aku bacanya tadi kan yang bisa dari atas ini kan mereka tuh mau providing real time feedback ini kan. Terus habis itu tapi kecilin ini. Berarti itu masuk proses. Improve, intinya itu dia mau ini ya, memperbaiki biometric capture ATS 40 of entry. Jadi mungkin banyak kesalahan ketika melakukan biometrik sehingga lama, completion time-nya dia lama ya, errornya banyak gitu kan. Nah, gimana agar penempatannya bisa lebih mudah gitu. Kalau saya nangkepnya gitu, how to provide a real time feedback. Jadi ketika nanti salahnya adalah berdasarkan sudutnya atau kurang nekan atau apa, itu langsung ada, oh kamu kurang nekan. Jadi ada real time feedback ini to fingerprint user, sehingga dia bisa mengimprove biometric capture yang ditangkap, jadi nggak ngulang-ngulang sampai berapa kali. Nah kalau kita kan kadang gagal tapi nggak ngerti gagalnya ini apa ya, apakah kurang nekan, apakah kurang geser ke kanan atau kurang geser ke kiri. Jadi dia itu untuk improve biometric capture. Terus juga untuk ensuring acceptable quality image required. Jadi yang di scan itu juga lebih bagus lagi ya quality image yang di scan tadi. Nah, padahal ada banyak faktor. Dengan cara tadi, maka dia akan tahu faktor ini kurang apa sih, apakah sudutnya, apakah penekanannya, gitu. Image quality. Jadi salah satunya itu fingerprint positioning, alignment, dan pressure. 3 ini kan banyak faktor. Tapi ini yang diperhatikan untuk di-improve itu buat feedback 3 hal ini, Mbak. Nah ini tuh address this need, jadi kan address dari kebutuhan ini, improve tadi ya, improve biometric capture. Nah tujuan dari ini adalah investigate apakah real time feedback ini sudah cukup to capture their own fingerprint without the assistant and operator. Ya,
Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, investigate if providing overlay get. Investigate will help people in better positioning their hand for fringes. Nah, itu tujuan. Nah, untuk variabelnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Task completion rate, error, terus quality of fingerprint image yang dihasilkan, berapa kali usaha, attempt time, task completion time, user satisfaction. Scenario is described to figure 10.6. Task 1 include the overlay and task 2 include the non-overlay. Overlay condition. Oh, ini tes skenario ya. Sepuluh titik 6 ini tes skenario. Ini yang task completion rate 37 dari 40 ya. Task 1. And ini kan task 1 kan dengan overlay 39 out of 39 100% for task 2. Task 2 with non overlay. Jadi yang gagal ada 3. Effectiveness 3 dependent variable ya. Number of participant, error, and quality of fingerprint image. Sedangkan ini error ini and positioning correction. Not enough pressure paling kan.
Oke, setuju. Aku udah selesai baca. Udah selesai semua, Mbak? Udah, Mas. Wah, mantap lah. di share di apa? Poin-poinnya atau dibikin grup ya? Aku gantian share screen, Bang. Ya, saya off. Monggo. Udah kelihatan belum, Mas? Mbak, Kelihatan, Mbak? mau bahas dari mana? Kalau aku sih, kalau aku malah pengennya resultnya, karena aku di atas baru selesai, baru masuk result. Oh, resultnya. Oke. Ini result bukannya. Oh, yang ini. Oh, oke. Jadi tuh untuk hasilnya mereka secara garis besar kalau dibalikin ke teorinya usabilitas, mereka pengen ngukur effectiveness, efisiensi, sama satisfaction. Nah, mereka pakai statistical 0,05 dan ternyata datanya nggak normal, jadi mereka pakai non-parametric Wilcoxon. Terus untuk hasilnya sendiri, itu yang pertama kalau effectiveness itu mereka lihat dari task completion rate, error, dan quality of fingerprint image. Nah, untuk task completion rate yang sendiri, itu untuk task yang pertama yang ada overlay, itu 92,5% yang berhasil, sedangkan untuk yang task kedua itu 100% berhasil gitu. Tuh, terus yang error itu terkait berapa kali mereka butuh perbaikan hand positioningnya. Nah, itu ada di tabel 10.2 sih kategorinya. 10.2 jauhnya. Oh. Nah, ini dari semua jenis error yang mungkin terjadi itu mereka bikin 4 kategori. Itu ada yang terkait tekanan ataupun sudut jarinya atau detection of finger, terus terkait movement dan terkait rotation kayak gitu. Nah, ini dijelasin sih errornya kenapa aja. Oke, next berarti the quality of finger. Nah, terus untuk berdasarkan error itu bisa dari ini yang 10.8 itu tadi udah sempat dibahas sama Mas Muna tadi, itu kalau ternyata telunjuk kanan itu lebih banyak gitu kesalahannya dilakukan ketika mereka nge-fingerprint telunjuk kanan, dan itu karena kurang itu tadi press more cut errornya karena mungkin kurang ditekan atau angle-nya yang kurang benar kayak gitu. Terus, nah untuk dari quality of fingerprint image ini mereka tuh udah pakai satu sistem scoring gitu, dinilai dari 1 sampai 5. Nah, tapi itu kata di sini sebenarnya belum ada kata sepakat sih di antara peneliti itu sebenarnya buat nilai image-nya itu gimana, tapi mereka kayak propose sendiri kayak gitu. Untuk masing-masing fingernya yang bentar. Yang aku tadi kayaknya kurang dengar nih. Tadi yang apa sih? Yang LS sama LS itu slap itu berarti 4 jari kan ya? Wait. Slap tamparan pakai 4 jari kan? Itu aku mikirnya pakai 4 jari. Berarti 5 ya? Berarti kelima 5 jari ya? Jadi kalau dilihat dari yang gambar 10.7 itu kan ada yang correction sample move right itu, terus yang sebelahnya itu kan scanning area with LS overlay. Nah itu 4 jari.
Oke, siap, paham. Oke. Berarti dikoreksi, berarti yang di scan tuh semua jari. Ini sepertinya begitu. Ya kan? Oke. Itu. Tadi yang ke-1 itu yang tanpa bantuan ya? Ada overlay-nya. Oh, ada overlay-nya. Oh, salah. Berarti semuanya tanpa bantuan kan? Tanpa bantuan dari orang tertentu. Operator. Ya. Operator nggak ada bantuan. Administrator, oke. Oke. Overlay tadi apa? Lupa aku overlay. Guided ini Mbak yang kayak Garis bantu. Ini ada garis bantunya. Oh. garis untuk kayak ini loh skematik. No. Itu ini Ngerti. kan di gambar ini kan alat scannernya. Nah, terus nanti yang overlay-nya tuh ditampilin di layar monitor gini. Oh, ngerti. Oh. Gambarnya kecil banget sih dia. Itu. Oh, ini tuh. Oh, iya juga. Terus hasil yang lain. 5 menit lagi kembali ke main room. Oh. Terus kalau masalah efisiensi, mereka cuman kayak nyajiin data sih, tabel 10.3. Apa? Jauhnya ya Allah. Ini nanti presentasinya gimana Mbak? Mau dibagi-bagi 1 siapa, 2 siapa nanti? Boleh, tapi tuh emangnya kita harus sharing lengkap ya? Kayaknya sih nggak harus Saling banget lengkap kan sih. nanti ganti-ganti aja. Berarti yang pertama siapa, yang kedua siapa. Misalkan yang pertama sampai nanti metodologi, nanti yang kedua mulai apa sampai mana, ketiga siapa sampai mana. Bebas sih, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau untuk hasilnya kayak poin-poinnya aja nggak sih? Kayak langsung intinya kayaknya gitu. Misal mau di handle 1 nggak apa-apa, ntar ada pas nanya kita bisa bantu jawab juga. Oh, 2 menit lagi. Nah, kalau ini yang menarik Jadi, tuh adalah siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat ditentukan aja dulu. aku discussion. Aku belum baca waktu itu discussion. Aku belum baca sampai bawah situ. Aku masih di atas kan. Ayo Terus Pan. itu ya, gimana sih discussion itu dia udah bawa panjang banget ternyata ya. Panjang. Oh my god, aku masih banyak berapa lembar lagi yang aku mau baca. Jadi itu kalau untuk attempt time itu adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari partisipan itu naruh jarinya sampai jarinya bisa berhasil ke capture. Itu ternyata lebih susah nge-capture 4 jari yang lainnya ketimbang nge-capture jempol. Itu kamu udah di mana sih kok? Oh, di sini. Di atas. Aku soalnya buka juga jadi aku pikir kamu. Sampai. Terus total completion time-nya itu rata-rata 1,5 menit sih. Semuanya. Terus yang menurutku salah satu hal yang perlu di-highlight lagi adalah kan overlay-nya itu ditampilkan di monitor. Nah, dengan adanya overlay itu hampir sebagian besar itu merasa bahwa itu sangat membantu helpful mereka ketika fingerprint. Tapi mereka memberikan saran alangkah baiknya jika overlay-nya itu langsung di mesin scannernya. Jadi mereka nggak perlu bolak-balik lihat layar sama lihat jari mereka ketika placement itu. Itu sih. Udah. Terus langsung discussion ya sih ya. Jadi discussionnya tuh lebih ke saran doang nggak sih? Iya, balik ke
dua tujuan awal mereka sih. Kan tujuan awalnya kan ada dua. Yang pertama mereka pengen lihat apakah alat yang mereka ciptakan ini tuh bisalah bermanfaat gitu dalam membantu proses fingerprint. Keluar dari ini breakout room nih 5 menit apa? Bentar. Apakah orang-orang masih di breakout? Masih kok. Oh ini udah di sudah. close. Sepertinya semua udah balik ke main room ya. Ya, kita mulai saja mungkin dari terkait dengan hasil diskusinya. Jadi yang kayaknya udah selesai duluan kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Hito, terus Cahaya itu lupa, panggilnya siapa ya? Saya lupa ya. Kemudian Mas Ahmad sama Mas Akhya ya. Oke, silakan mungkin dari kelompok 3 bisa men-share dulu hasil diskusinya seperti apa. Pak, izin share screen Pak. Oke, silakan Mas Akhya. Jadi untuk yang kelompok 3 itu tentang desain website, redesign website. Nah itu di situ memiliki target untuk mendapatkan test completion rate, time on text, sama single issue question SEQ. Nah, dalam tesnya itu terdapat 25 partisipan yang dilakukan dalam 4 ronde, yaitu ronde pertama 3, ronde kedua 9, ronde ketiga 4, dan ronde keempat itu 9. Nah, desain itu nanti iteratif formatnya. Jadi mengujikan satu desain pada ronde pertama, nanti setelah itu diperbaiki dan dilanjutkan ke ronde kedua, setelah itu nanti diperbaiki lagi, dilanjutkan ke ronde ketiga, dan terakhir di finalnya nanti hasil dari ronde ketiga diperbaiki dan diujikan lagi di ronde keempat. Nah dari situ nanti mendapatkan hasil setiap rondenya itu mengalami kenaikan SEQ yang menyimpulkan kalau desainnya itu sudah bagus dan gampang digunakan. Namun dari tes completion rate-nya itu pada tes ke-1 ronde pertama dan ronde kedua itu naik, selanjutnya pas di ronde ketiganya itu turun. Nah di situ di jurnalnya disebutkan kalau dari desainnya itu lebih mudah digunakan dibanding ronde pertama dan kedua. Tapi sebenarnya juga desain itu masih susah digunakan gitu. Nah selanjutnya diperbaiki pas di ronde keempat itu dia naik lagi di hasil completion rate-nya. Jadi yang pertama itu tadi 33%, lalu 44%, dan ronde ketiganya malah turun di 25, dan di terakhirnya itu naik melebihi ronde pertama dan kedua itu yang jadi 66%. Nah di sini ada downside-nya, yaitu bagian time on task-nya itu tidak bisa dikerjain karena terdapat beberapa kesusahan penghitungan, nggak bisa mengikuti alurnya gitu. Jadi akhirnya dari sini kayak dihilangkan gitu, di skip, dan tidak bisa diberikan findingnya apa dari hasil time on task-nya itu. Karena di jurnalnya itu juga disebutkan karena pada time on task-nya itu kayak hasilnya itu unik, jadi walaupun dibuat kayak tiruan itu mock-up-nya gitu nggak bisa gitu, jadi akhirnya kayak di skip di situ. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, jadi pakai
task completion rate sama single is question ya untuk penilaian dari usabilitasnya ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini kalau dari case-nya itu ada 4 proses atau 4 round untuk desainannya berdasarkan workflow-nya, kemudian ada improvement-nya seperti itu ya. Iya, Pak. Setiap round gitu. Nah, cobaan yang menariknya di sini kan sebenarnya ini ya, ketika misalkan kalau kita lihat di gambar 10-16 ini, jadi rating terkait dengan single is question-nya itu dia akan mengalami kenaikan, artinya semakin mudah ya untuk yang desain di round keempat ya. Cuman yang di task completion-nya itu ini agak fluktuatif gitu, dalam artian untuk ke round kedua gitu yang semula ya dia lebih bagus ya, tapi ketika round 3 itu ternyata lebih completion rate-nya itu dia lebih rendah daripada yang task kedua gitu. Kira-kira bisa dijelasin nggak Mas tadi kenapa ya kira-kira? Halo. Izin jawab Pak. Ya Mbak itu silakan. Ini ya Pak, tadi pertanyaannya terkait kenapa di task completion yang round 3 ini lebih turun tapi di SEQ-nya lebih tinggi gitu ya. Betul, Itu kalau, yang di round 3. Kalau dari yang kami baca di result ini, kalau penulisnya memang bilang di situ ada hal menarik di bagian situ. Dia justifikasinya tuh ini, memang secara desain yang di round 3 itu dinilai lebih mudah. Makanya min dari SEQ-nya itu lebih tinggi. Tapi di tes untuk para partisipan ternyata butuh waktu yang lebih lama atau lebih susah bagi mereka untuk menyelesaikan task yang diminta oleh peneliti gitu. Makanya kalau di penelitian ini mereka juga bilang mereka ini tidak mengesampingkan justifikasi subjektif dari para partisipannya. Jadi untuk terkait metrik-metrik yang berdasarkan angka itu mereka nggak yang terlalu concern di situ. Mereka lebih concern di bagian feedback dari partisipannya gitu Pak. Berarti memang terkait dengan task levelnya itu dari SEQ ya. SEQ kan dia subjektif metodenya. Dengan yang task completion ya berarti secara objektif gitu ya. Oke. Ya di situ memang kalau apalagi ini ya di conclusionnya kan disebutkan bahwa kalau pakai SEQ itu dia lebih sensitif ya untuk meresolve ini ya perbedaan antar desainnya itu ya dibandingkan mungkin kalau task completion rate-nya. Seperti itu kah kira-kira ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Tapi menariknya emang itu ya, ada istilahnya secara subjektif itu kadang belum tentu merepresentasikan dari hasil objektifnya ya. Iya, benar. Oke. Ya, oke. Terima kasih atas share-nya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan mungkin? Pak, saya masuk ke kelompok 3 ya Pak. Iya, tadi sorry kelewat dari ini. Sebenarnya ada yang pengen saya tanyain sih Pak. Jadi gimana? Di paper ini itu ada disebutkan selain menggunakan SEQ tadi juga menggunakan SUS. Tapi questionnaire SUS-nya itu tidak ditampilkan di sini gitu loh Pak. Jadi itu tuh buat apa sih gitu? Oke, ya. Sebenarnya antara SUS sama SUQ itu kan ya sama-sama subjektif matrix ya. Cuma yang bedakan kalau SUS itu kan lebih secara keseluruhan ya untuk penggunaan dari sistemnya. Nah, kenapa di sini kok ternyata nggak dimasukkan? Bisa jadi mungkin antara workflow satu dengan workflow yang
keempat atau dari round 1 sampai keempat itu mungkin tidak berbeda terlalu signifikan gitu. Sementara ketika disajikan dari hasil SUQ-nya itu dia lebih terlihat ada signifikansi, ada tren gitu kan, semakin ada beberapa kali improvement di round keempat, maka di situ dari tingkat kemudahannya itu lebih bisa diperoleh seperti itu. Kemungkinan sih seperti itu biasanya. Jadi dalam beberapa riset ya atau penelitian seringkali gitu, ketika misalkan katakanlah ada beberapa measure yang dilakukan gitu ya, beberapa matrix, tapi ternyata dari measure yang diukur itu ada katakanlah 1 atau 2 yang nggak signifikan atau tidak memberikan impact yang cukup besar terhadap hasilnya, maka di situ biasanya tidak disajikan dalam laporannya atau reportnya gitu, karena tentunya kalau misalkan dalam scientific paper ya salah satunya adalah bagaimana hasil yang menarik itu bisa diinformasikan ke pembacanya begitu. Karena sama saja kan, semisal misalkan SUS-nya itu tidak berbeda signifikan gitu. Artinya kan berarti dari desain yang ada kan nggak terlalu berbeda jauh kan. Sementara dari SUQ itu kan dia bisa menilai terkait dengan tingkat kemudahannya gitu. Nah, cuma menunjukkan seberapa besar tingkat kemudahan dari fitur atau website ya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Oke, kalau nggak ada, terima kasih kelompok 3 ya atas sharingnya dari hasil diskusinya. Kemudian kita lanjut ke kelompok berikutnya, mungkin kelompok 1, ya beri plus ya buat kelompok 3. Kelompok 1, silakan. Ada Mbak Indah, Mbak Nabila, Mbak Tahmida, Mas Tata, sama Mbak Patri. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Indo Puspamurni, kemudian Mbak Watri, ada Nabila, Tata, dan Mbak Tahmida. Jadi di sini kita membahas tentang metode Net Promoter Score. Ini terbilang baru, tapi kita insya Allah bisa menjelaskan dengan baik. Jadi Net Promoter Score ini di study case-nya itu digunakan untuk mengetahui apakah fitur LNT ini bisa direkomendasikan atau tidak kepada orang lain melalui survei dan interview terhadap kemudahan fitur atau objek tertentu, kemudian berkaitan terhadap ease of use dan juga kepuasan pelanggan. Lalu di metode NPS sendiri ini selain menggunakan 11 poin skala Likert, dia juga menggunakan interview, di mana ada beberapa perhitungan NPS mulai dari bertanya kepada customer tentang rekomendasi apakah fitur ini bisa direkomendasikan atau tidak dengan pemberian skala Likert dari 0 sampai 10, di mana 10-nya itu extremely like dan 0 itu extremely unlikely. Lalu ada 3 segmen yang dibagi, itu ada promoters, pacifist, dan detractors. Dan masing-masing memiliki kuantitas responnya masing-masing. Kemudian menghitung persentase promotor dan detractor, lalu mengurangi persentase detractor dari persentase promotor untuk mendapatkan nilai NPS. Nah, untuk study case-nya itu mendapatkan 40% customer yang ingin merekomendasikan si produk ini, tapi dari 40% itu juga muncul pertanyaan terkait apakah benar 40% ini merepresentasikan dari nilai yang ada. Kemudian berikut anatomi dari key driver analysis, di mana plotting dari nilai ini didapatkan dari rata-rata nilai skala Likert yang telah didapatkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait result dari penelitian itu berdasarkan Rich Health 2003. Tidak ada yang akan merekomendasikan produk jika tidak benar-benar menyukainya.
fitur baru yang disebut sebagai LNP disertakan dalam produk yang dipelajari. Ketika dilakukan plot kepuasan pengguna dengan fitur LNP terhadap kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk yang mengandung fitur LNP, peneliti menemukan bahwa fitur LNP relatif lebih rendah pada sumbernya terhadap aspek lain dari antarmuka. Penggunaan fitur LNP, yaitu LNP ease of use, dan penemuannya, yaitu LNP discoverability, memperlihatkan skor kepuasan yang lebih rendah daripada kualitas produk, nilai produk, dan kemudahan penggunaan produk, tetapi juga mendapat skor lebih rendah dalam kepentingan. Data menunjukkan bahwa kepuasan penggunaan dengan fitur LNP adalah tidak berkolerasi kuat, seperti kualitas dan kemudahan penggunaan dengan kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk, dan karena itu tidak begitu penting untuk mendorong pertumbuhan produk penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah prioritas yang digunakan dalam desain interface, yaitu ada prediktor terkuat yang digunakan pengguna untuk merekomendasikan produk itu ada dua, yaitu bantuan dan dukungan terhadap konsumen, lalu nilai fungsionalitas yang berguna dengan harga yang bagus. Dapat dilihat di gambar 10.2, ini merupakan hasil survei yang telah dilakukan, yaitu di mana hasil uji regresi didapatkan bahwa ada 36% dari populasi itu kemungkinan untuk merekomendasikan produk yang LNP tadi. Lalu ada faktor yang value itu 13% dan supportnya 9%, dan faktor lain yang tidak diukur itu 42%. Selanjutnya ini melakukan survei lagi, yaitu survei ketiga. Tadi sebelumnya ada survei kedua, itu menghasilkan pengalaman pengguna berubah menjadi 40%. Lalu yang survei ketiga ini dapat dilihat di gambar yang di kiri, itu ditargetkan bahwa kemungkinan merekomendasikan fitur tadi itu naik sebesar 5%, dengan dimana faktor yang berkontribusi itu dianggap konstan. Nah, apabila mendapatkan nilai kepuasan itu meningkat pada keseluruhan produk, yaitu ease of use, dari fitur usabilitas yang pertama sama kedua, ini memungkinkan kemungkinan merekomendasikan ini 5%. Namun nanti dilanjutkan lagi pada survei keempat, yaitu 2 tahun setelahnya, yaitu didapatkan bahwa nilai dalam kemungkinan merekomendasikan itu sebesar 3%, lalu ease of use-nya 1%, dan peningkatan di fitur pertama itu ada 1% yang di ease of use pertama, lalu yang fitur kedua itu 0%, tapi tidak ditunjukkan di sini. Selanjutnya. Untuk discuss, didapat analisis multivariat yang dijalankan menunjukkan bahwa pengalaman user berkontribusi sebanyak 36% untuk meningkatkan product recommendation. Pada tahun kedua, target rekomendasi produk belum terpenuhi, yaitu sebanyak 50%. Tetapi rekomendasi dapat bertambah sebanyak 3% dengan cara mengevaluasi kemudahan penggunaan dan fitur utama. Next adalah perhitungan untuk mendapatkan satu customer baru. Untuk mendapatkan satu customer baru dibutuhkan yaitu 13 promotor. Dengan hitungan yaitu 8 dibagi 63%. 8 adalah referensi yang dibutuhkan, dan 63% adalah persentase sebenarnya dari promotor yang mereferensikan produk yang aktif dalam setahun terakhir. Didapatlah total jumlah promotor yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru adalah 13. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Watri. Selanjutnya adalah kesimpulan, melalui user eksperimen yang baik akan mendorong pengguna untuk merekomendasikan produk LNP feature, dan tentunya akan meningkatkan akuisisi pelanggan atau perpindahan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Lalu melalui analisis multivariat, experience design berkontribusi sebesar 36% dalam memotivasi user untuk menggunakan produk LNP feature. Dan analisis multivariat dari user experience dapat digunakan untuk memprioritaskan investasi pada user experience design and research.
Next. Selanjutnya, user experience attribute seperti mudah digunakan akan sangat berpengaruh pada loyalitas customer. Dan dengan mengetahui rata-rata penjualan dari produk LNT Feeder dan jumlah promotor, maka dapat menggait customer baru dan juga dapat dilakukan perhitungan return of investment dari suatu user experience yang baik. Dan kesimpulannya, yang paling penting adalah bukan hanya sekedar mendapatkan pelanggan baru, namun tentang bagaimana merancang software experience yang baik sehingga akan secara otomatis pengguna mempromosikan produk LNT Feeder ini secara aktif ke calon pengguna lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Titis. Mohon maaf Pak, belum unmute sepertinya Pak. Ya, oke, terima kasih Mbak Indah, Mbak Nabila, Tamida, Tata, sama Watri ya untuk presentasinya terkait dengan Net Promoter apa tadi ya? Net Promoter Score ya, NPS-nya ya. Jadi terkait dengan fitur LNT ini kalau nggak salah fitur yang ada di Autodesk ya, karena kalau saya baca dari bibliografinya si Erin Detler ini dari Autodesk-nya gitu. Nah, ya dari hasilnya itu kan memang ini ya, user experience menjadi hal penting dalam suatu produk software terutama ya, salah satunya. Terutama tadi didapatkan hasil bahwa ternyata ease of use-nya ya, yang mana di situ bisa berperan sebagai promotor gitu, promotor untuk pengguna gitu. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ingin yang diklarifikasikan mungkin dari hasil presentasi dari teman-teman tadi. Oh, enggak dari saya, pengen tanya ini. Di apa namanya, di papernya itu kan ada gambar ini ya, terkait dengan key driver analysis-nya ya. Ada fix, leverage, hold, sama maintain ya. Bisa dijelaskan nggak itu kira-kira seperti apa dari hasil ini? Yang ini ya Pak? Betul, ya. Ya Pak, jadi kalau ini kan dapatnya dari rata-rata skala Likert, ya kan Pak? Nah kemudian, kemudian di plotting, lalu kan nanti ada misalkan LNT is of use ini. Nah, berarti kalau yang nilai X itu berarti fitur tersebut penting, dan kalau yang semakin ke kanan itu berarti semakin satisfaction. Nah, kemudian dari beberapa fitur yang memang mendapatkan yang dikonsentrasikan itu seperti easy of use itu ternyata mendapatkan rata-rata yang satisfaction-nya kecil dan juga import, dan dia itu nggak terlalu penting juga di fitur tersebut. Seperti itu yang kita pahami. Oke, terus kalau di sini produk quality-nya kan importannya tinggi, kemudian satisfaction-nya tinggi. Artinya apa itu kira-kira? Kalau yang dari bacaannya sih berarti memang fitur ini penting untuk direkomendasikan dan juga memiliki tingkat kepuasan yang tinggi gitu Pak. Oke, berarti dari sisi usernya ya, paling nggak dua hal terkait dengan value dan quality produknya ya. Kemudian untuk yang produk ease of use-nya ini dengan LNT. Relevansinya ini adalah yang dia harus di-maintain gitu ya, dari fitur-fitur yang ada ya, untuk meningkatkan user experience-nya gitu. Oke, dari teman-teman mungkin ada tambahan, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada mungkin kita beri plus untuk kelompok 1. Terima kasih atas sharingnya ya. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Next berikutnya kelompok berapa? Kayak kelompok 4 ya. Kelompok 4, Mbak Intania, Melinda, Iqbal, Salsa, sama Sylvia. Monggo silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Titis. Di sini kami dari kelompok room 4 yang terdiri dari Intania Widiantari, Melinda Ayundiahrini, Raden Iqbal Hawari Muhammad, dan Sylvia Febriani. Kemudian ada Siti Agnia Salsabila. Untuk latar belakangnya, biasanya pengalaman pengguna itu diukur melalui emosi atau reaksi yang menyelesaikan tugas sehingga bergantung pada interpretasi pengamat tentang bagaimana perasaan peserta. Kemudian, karena interpretasi sendiri itu tunduk pada fenomena seperti efek si pengamat, kecenderungan yang menyenangkan bagi peserta, dan durasi saat bereaksi. Kemudian, Microsoft Product Reaction Cards itu adalah tools yang menunjukkan arah respon peserta ke positif atau negatif terhadap suatu produk, tetapi tidak menunjukkan besarnya emosi. Menambahkan pengukuran biometrik itu pada penelitian membantu menunjukkan arousal pengguna saat menggunakan produk. Yang selanjutnya, latar belakangnya arousal itu menggambarkan aktivasi keseluruhan stimulasi emosional dan beban kognitif yang dialami oleh pengguna. Jadi, latar belakangnya adanya penelitian ini itu ingin menggabungkan dua metode. Jadi ada Microsoft Product Reaction Card dan digabungkan dengan pengukuran biometrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Mungkin bisa sebelumnya, Mbak. Oke. Dalam penelitian ini dalam case study ini terkait partisipan yang digunakan, yaitu menggunakan 10 mahasiswa yang memiliki dan menggunakan iPad, yang mana untuk pengambilan datanya itu dilakukan setiap sesi 60 menit berhadapan satu lawan satu dengan moderator dari Bintley. Untuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan pengukuran afektif dan juga mendapatkan feedback dari pengguna itu menggunakan dua jenis teknologi, yaitu peralatan, yaitu yang pertama itu sensor Q Affectiva, di mana sensor ini digunakan untuk mengidentifikasi momen peningkatan arousal pada responden atau peserta. Kemudian menggunakan juga Microsoft Product Card, yang mana ini untuk lebih memahami arah positif atau negatif dari perubahan atau peningkatan emosi pada peserta, yang mana kartu ini diberikan kepada pengguna untuk membentuk dasar diskusi tentang suatu produk. Next, Mbak. Yuk, next. Next, Mbak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prosedurnya. Untuk prosedur pengambilan datanya itu ketika peserta datang, kemudian peserta dipasang sebuah biosensor di masing-masing tangan peserta, yang mana peserta diminta untuk menyusuri lorong dan kembali lagi, sehingga dari kegiatan tersebut didapatkan sejumlah kecil larutan elektrolit yang akan dihasilkan. Nah, larutan elektrolit ini digunakan untuk menghubungkan permukaan tangan dengan permukaan kulit dengan sensornya. Kemudian peserta akan mengerjakan 7 tugas dalam buku digital dan juga buku cetak, di mana urutan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu dari 10 peserta, 5 kelompok pertama mengerjakan tugas dari buku digital dulu, baru yang kelompok satunya mengerjakan buku cetak terlebih dahulu. Yang mana set pertama terdapat 4 tugas dan juga set kedua terdapat 3 tugas. Kemudian setelah menyelesaikan tugasnya, keseluruhan tugas, responden akan menceritakan tentang tugas yang telah diselesaikan.
Dan kemudian ketiga, ketika sudah selesai, peserta diminta untuk menggunakan produk reaction card agar dapat diketahui reaksi dari peserta terhadap pengalamannya terkait reaksi positif maupun negatif. Kemudian peserta diberi serangkaian pertanyaan terkait open-ended question terkait perbandingan kedua textbook dan diminta untuk memilih jenis mana yang lebih disukai. Ya. Izin melanjutkan untuk hasil penelitiannya. Yang pertama itu hasil data dari Q-Sensor. Di sini menggunakan Q-Sensor Analysis Software yang dapat menunjukkan aktivitas elektrodermal, yaitu aktivitas yang menggunakan sarung tangan untuk biosensornya dari peserta selama sesi dan menunjukkan periode waktu. Nah, kemudian didapatkan bahwa average time peaks per menitnya itu pada textbook digital sebesar 6,2 per menit dan printed textbooknya 7,6 menit. Kemudian dianalisis menggunakan per sample t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian apabila membandingkan seluruh hasil average peak per menitnya pada semua tas menunjukkan bahwa paper textbook itu membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan digital textbook. Nah, ini dilihat dari 7 tas yang dilakukan oleh peserta. Selanjutnya. Kemudian untuk qualitative findings, berdasarkan grafik di samping diketahui bahwa average peaks untuk paper textbook lebih tinggi dibandingkan digital textbook. Sebanyak 50% pengguna menyatakan bahwa lebih nyaman dan tertarik menggunakan paper textbook dan 50%-nya lagi lebih senang menggunakan digital textbook. Berdasarkan hasil efektif Q-Sensor data, pengguna lebih merasa tertarik dan nyaman menggunakan paper textbook. Tetapi, jika dikombinasikan dengan hasil analisis dari Microsoft Product Reaction Card, terlihat bahwa terdapat emosi negatif yang dirasakan pengguna, seperti waktu pencarian yang terlalu lama, membosankan, dan tidak efektif. Dari gambar di bawah ini juga dapat terlihat yang sebelah kiri ini merupakan pengalaman dari pengguna dalam menggunakan digital textbook dan yang kanan merupakan pengalaman dari pengguna dalam menggunakan paper textbook. Next. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah dari dua teknologi yang digunakan itu, dari Q-Sensor sendiri menghasilkan arousal lebih tinggi pada saat menggunakan printed textbook. Namun untuk emosi yang dihasilkan itu cenderung negatif. Emosi negatifnya itu cenderung lebih tinggi pada saat menggunakan digital textbook yang dihasilkan dari perpaduan Microsoft Product Card karena partisipan merasa lebih struggle dan lebih effort untuk mengerjakan task-task yang digunakan pada saat menggunakan printed textbook. Lalu untuk matriks ini dapat digunakan untuk penelitian seperti mengetahui untuk goals dalam penelitian seperti mengetahui respon emosional seseorang secara langsung dan tingkat keparahan reaksi responden. Selanjutnya, untuk saran dari penelitian ini, pada saat menggunakan matriks demikian, yaitu diperlukan menggunakan waktu penanda di Q-sensornya, di mana bisa menghasilkan penghematan waktu dalam pengerjaan proyek penelitian. Karena penelitian ini pada saat dikerjakan itu menghabiskan waktu sekitar 2 minggu, sedangkan penelitian baru yang menggunakan waktu penanda atau time markernya itu menghabiskan waktu 3 hari. Lalu yang kedua, matriks ini tidak tepat untuk formatif, namun penelitian dengan skop yang besar akan menghasilkan benefit yang lebih besar jika menggunakan matriks ini. Sekian dari presentasi kelompok 4. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Titis. Ya, terima kasih kelompok 4 ya atas presentasi dan sharingnya ya.
mungkin teman-teman penasaran ya, affective vacuum sensor itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah sensor atau alat yang digunakan untuk mengukur terkait dengan electrodermal activity-nya gitu. Nah, jadi gambarannya gini biasanya. Electrodermal activity sensor ini, atau mungkin di sini sebutnya pakai namanya Q sensor ya, itu ada 2 elektrode yang dipasangkan di 2 jari biasanya. Kemudian masing-masing dari elektrode ini akan terhubung ke dalam satu prosesor gitu. Nah, kemudian kenapa kok di situ harus berkeringat dulu ya, kalau nggak salah ya, disebutkan harus berkeringat dulu karena salah satu fungsi dari Q sensor ini adalah dia pengen melihat kira-kira aktivasinya itu seperti apa, di mana keringat ini itu nanti akan ketika dia diproduksi ya, maka di situ akan menghantarkan aliran listrik gitu ya untuk masing-masing dari elektrode tadi gitu. Nah, ketika nilainya itu mengalami kenaikan di sensornya, indikasi bahwa ada kenaikan dari electrodermal activity-nya yang mengindikasikan bahwa tingkat arousalnya secara objektif atau secara fisiologis itu meningkat gitu. Nah, konsepnya itu seperti ini gitu ya, keringat. Kenapa sih kok keringat itu menjadi salah satu penanda terkait dengan arousal gitu ya? Gampangannya kan gini, bahwa dalam menghadapi kondisi tertentu itu ada istilahnya tubuh itu akan merespons gitu ya, ada yang stimulus gitu ya. Nah, stimulus di sini katakanlah adalah aktivitas yang dia melakukan yang menggunakan paper print ya, print buku dan buku yang ada di iPad atau digital book gitu ya. Nah, kemudian keringat ini kenapa kok digunakan sebagai penanda untuk arousalnya? Karena pada prinsipnya sebenarnya manusia itu berkeringat itu ada 2 source, ada 2 penyebab, karena thermal dan karena emosi. Nah, kalau karena thermal itu artinya keringat yang dihasilkan oleh tubuh atau disekresikan itu karena memang ada rangsangan thermal, misalkan temperatur udaranya mengalami kenaikan, maka di situ kita akan berkeringat. Atau cuacanya panas, gerah, maka di situ kita berkeringat. Itu kaitannya dengan thermal sweating. Nah, kemudian ada emotional sweating. Emotional sweating ini adalah keringat yang mana di situ difungsikan ketika ada stimulus yang dalam tanda petik menantang kita gitu ya, menantang kita sehingga muncul arousal gitu ya. Nah, keringat emotional sweating ini muncul hanya di beberapa area tubuh, seperti di di dahi ya. Jadi kalau teman-teman misalkan deg-degan atau mungkin grogi mau presentasi mau ujian itu kan biasanya keringatan di bagian dahi. Artinya di situ adalah ada banyak sekali kelenjar keringat yang berhubungan yang akan memproduksi emotional sweating-nya. Nah, selain di daerah dahi itu ada di daerah telapak tangan dan juga di telapak kaki. Makanya biasanya terkait dengan pengukuran arousal ini itu dengan melihat electrodermal activity-nya. Nah, salah satu sensornya itu dengan menggunakan Q sensor ini, atau ada yang menyebutnya juga dengan galvanic skin response, seperti itu kira-kira. Itu mungkin untuk menambahkan ini ya penjelasan dari kelompok 4 ya. Mungkin dari kelompok 4 atau mungkin kelompok lainnya ada yang ingin tanyakan terkait dengan topik ini gitu, atau case yang dipresentasikan. Monggo, mungkin saya persilakan jika ada pertanyaan. Jadi di sini menariknya adalah itu ya tadi ya, ketika menggunakan textbooks itu akan lebih stressful ya dibandingkan yang digital textbooknya gitu, yang ditunjukkan dengan hasil dari average peak-nya termasuk juga dari word cloud-nya gitu ya. Di word cloud-nya memang untuk yang textbook itu aja memang salah satunya adalah time consuming, kemudian slow, blurring gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa
kita beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih atas presentasinya. Oke, selanjutnya adalah kelompok terakhir. Kelompok terakhir ini kelompoknya Mbak Jendar. Kelompoknya Mbak Dia, Intan, Mas Fahrudin, dan Mbak Olive. Monggo silakan. Saya izin share screen deh, Pak. Oke, monggo silakan. Apakah sudah terlihat, Bapak dan teman-teman? Oke, sudah terlihat. Oke, mungkin saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 2. Ini di sini kami mendapatkan case study tentang bagaimana cara pengukuran efek dari feedback dari mesin fingerprint. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu berawal dari tadi udah sempat dijelasin Bapak di awal bahwa ini case study dari National Institute of Standards and Technology Biometrics, di mana mereka ingin menciptakan sebuah alat yang bisa memberikan feedback secara real time pada pengguna fingerprint. Nah, pada awalnya itu biasanya mesin fingerprint itu akan disertai dengan operator atau ada orang yang mendampingi. Nah, mereka sudah merancang sebuah algoritma di mana fingerprintnya dioperasikan secara mandiri dan ingin melihat apakah algoritma yang udah disusun ini tuh cukup untuk membantu orang-orang dalam melakukan fingerprint, dan mereka juga ingin melihat apakah penambahan overlay atau bantuan atau guidance di layar itu dapat meningkatkan performa user dalam menggunakan alatnya. Nah, untuk metodologinya sendiri itu mereka within subject dengan 80 partisipan. 80 partisipan ini akan mengerjakan 2 task, yaitu task yang pertama melakukan fingerprint dengan ada layar overlay melalui sebuah monitor, dan task yang kedua mereka melakukan fingerprint tanpa ada layar overlay pada monitor. Dan untuk hal-hal yang diukur itu mereka ingin melihat task completion rate, error, quality of the fingerprint image, attempt time, task completion time, dan user satisfaction. Nah, untuk terkait partisipan, itu mereka menggunakan 80 orang dewasa, itu 36 perempuan dan 44 laki-laki, di mana mereka semua ini ada yang sudah berpengalaman menggunakan mesin fingerprint dan ada juga yang belum pernah menggunakan fingerprint, tapi untuk semua experience-nya itu mereka biasanya didampingi oleh ada yang operatornya, seperti itu. Dan alat yang digunakan ini seperti setup alatnya, jadi bisa dilihat ini ada mesin fingerprint-nya, dan untuk overlay ataupun guidance yang akan diberikan itu ditampilkan pada layar monitor. Nah, untuk task fingerprint-nya sendiri itu ada 4 pemrosesan gambar, di mana yang di fingerprint itu adalah yang pertama right slap, itu di mana dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking itu di-scan secara bersamaan, baik tangan kiri dan kanan, serta jari jempol dan sebelah kiri dan kanan, seperti itu. Selain mengerjakan task, nantinya si partisipan ini diberikan kuesioner serta diskusi terkait persepsi mereka terhadap alat yang dites ini. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya sendiri, mereka kembali mengembalikan ke teori usabilitas menurut ISO, di mana mereka mengukur effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Nah, untuk effectiveness sendiri itu mereka melihat dari task completion rate, error, dan quality of fingerprint image. Nah, untuk task completion rate-nya sendiri, itu task 1 dengan overlay itu menghasilkan
92,5 partisipan yang sukses, dan untuk tes yang kedua itu 100% semuanya berhasil menjalankan tes mengikuti sesuai instruksi yang ada di monitor tanpa ada intervensi dari administrator ataupun operator tesnya, seperti itu. Nah, di layar kiri ini bisa dilihat ini adalah penggambaran dari bentuk overlay-nya. Jadi overlay-nya itu berupa guidance jari-jari di mana mereka harus menempatkan posisi jarinya sesuai dengan gambar itu agar bisa terdeteksi. Kemudian untuk bicara error itu mereka lebih menganalisis terkait berapa banyak hand positioning yang perlu mereka lakukan ketika menggunakan alat. Nah, ini disajikan dalam grafik seperti ini, baik non-overlay dan overlay. Nah, bisa di sini mereka mengkategorikan error itu menjadi 7 kategori utama, yaitu terkait press more, itu terkait pressure yang diberikan oleh jari-jari kepada alatnya, terus apakah alat itu bisa mendeteksi 4 jari slap itu secara bersamaan, ataupun yang berkaitan dengan gerakan, misalnya jarinya kurang digeser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, seperti itu. Dan bisa dilihat ini yang paling tinggi pada jari 4 jari slap itu yang masalah yang paling sering terjadi adalah partisipan kurang menekan sehingga keberadaan jari-jarinya itu tidak dapat dideteksi secara bersamaan, seperti itu. Selanjutnya, untuk bagian effectiveness itu mereka menilai dari quality of fingerprint image. Nah, ini mereka menggunakan satu scoring namanya NFIQ, di mana akan di-rating dari rating 1 sampai 5. 1 itu menandakan highest quality, hingga 5 itu lowest quality. Nah, tiap-tiap jarinya itu dari 5 jari itu punya skor indeks tersendiri yang harus terpenuhi, seperti itu. Nah, untuk hasilnya itu seperti gambar yang ada di sini. Nah, bisa dilihat untuk secara garis besar itu malah ketika mereka menggunakan fingerprint tanpa guidance, nah itu dilihat bahwa teknologi mereka bisa mendeteksi right jari yang tangan itu memiliki skor yang besar. Nah, itu artinya kualitasnya kayak masih sedikit di bawah gitu. Jadi tadi kan kalau tadi kan dibilang kalau rating 1 itu highest quality image, sedangkan yang kelima itu lower gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau ternyata ya ini masih cukup tinggi gitu untuk secara kualitas gambar indeksnya, seperti itu. Oke, terus nah, untuk dari efisiensi itu mereka hanya membandingkan attempt time dengan task completion time. Nah, untuk attempt time sendiri itu didapatkan bahwa ternyata butuh waktu yang lebih lama untuk nge-capture 4 jari slaps itu secara bersamaan ketimbang meng-capture jari jempol aja, seperti itu. Terus selanjutnya, dan untuk task completion time itu rata secara garis besar respon itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit untuk menyelesaikan tasnya itu. Kemudian untuk yang satisfaction itu mereka menggunakan kuesioner, ada 6 pertanyaan dan diminta untuk merating dengan skala 5, dengan masing-masing kuesioner itu punya skalanya masing-masing. Dan bisa dilihat bahwa teknologi yang dipropose ini menghasilkan reaksi yang positif gitu dari partisipannya. Nah, penemuan lain yang menarik itu dari diskusi
peneliti mendapatkan bahwa 57,5% dari partisipan itu mengatakan bahwa penggunaan overlay pada fingerprint itu membantu mereka buat memposisikan jari-jarinya dengan lebih baik seperti itu. Tapi mereka menyarankan alangkah lebih baiknya jika overlay ini ditampilkan pada mesin fingerprintnya langsung, bukan pada monitor tersendiri seperti itu. Nah, untuk diskusinya sendiri, jika tadi tujuannya mereka ingin melihat apakah cukup teknologi yang mereka gunakan ini, berdasarkan jika dilihat dari completion rate dan jumlah error serta acceptance kriterianya, teknologi yang mereka propose ini udah cukup untuk memberikan bantuan pada mesin self fingerprint. Dan dengan adanya on-screen instruction itu tadi memberikan partisipan kemudahan dalam memposisikan jarinya. Selain itu, disebutkan juga bahwa self fingerprint ini menghasilkan tingkat kepedean yang lebih tinggi dari partisipan karena mereka merasa dipercaya gitu. Seperti itu. Mungkin segitu sih Pak dari kelompok saya. Mungkin teman-teman bisa membantu. Ada yang mau ditambahkan? Monggo, mungkin ada yang mau ditambahkan. Sedikit tanya lagi ya saya ya. Jadi kalau di sini itu dia membandingkan untuk ini ya, apa namanya, antara tangan kanan, tangan kiri itu ya kayaknya tadi ya? Atau gimana? Atau correct positionnya? Iya, Mas Munas. Ikut menjawab Pak, tadi adalah dari 4 ini ya, jari ya, yaitu right slap, left slap, terus right thumb sama left thumb, yang nanti 4 hal itu divariasikan terhadap 2 tas. Ya, tas pertama itu untuk yang overlay, tas kedua itu non overlay. Nah, kemudian dari overlay, kemudian dari situ mau dibuat identifikasi, misalkan terjadi errornya itu biasanya seperti apa, apakah angel ataukah kurang geser ataukah kurang apa. Nah, nanti dibuat feedback otomatis sehingga ketika nanti terjadi kesalahan dari masing-masing user itu, dia bisa secara otomatis apa yang harus dia lakukan tuh dia tahu seperti itu. Yang sebelumnya harus ada guide dari seseorang atau asisten tadi ya, operator ya, yang sekarang menjadi langsung otomatis tadi Pak, seperti itu. Oke, makasih ya. Makasih penjelasannya Mas. Saya bentar lagi ada 10 menit dalam kira-kira. Oke, jadi di sini memang bandingkan 4 fingerprint ini ya untuk penggunaan mesin tadi. Terus yang di matriksnya itu ada completion time ya tadi ya. Ya, itu ada 6 Pak yang dibandingkan variabel. Ada 6 ya, completion rate-nya, kemudian error, kemudian kalau quality ini kan sebenarnya bukan dari ininya ya, tapi dari hasil hasil scanan ya Pak. Scanning-nya kan ya. Kemudian ada yang kaitan dengan self-report matrix-nya ya, yang end task, after task-nya tadi. Nah, yang ini ya, terkait dengan comfortable-nya dan seterusnya. Oke. Postasnya. Oke, ya, makasih. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang tanyakan mungkin dari penjelasan atau sharing kelompok 2 ini. Oke, kayaknya nggak ada ya pada ini ya. Ya nanti mungkin detailnya teman-teman bisa membaca dari paper yang saya share, bukan paper sih ya, chapter yang saya share di Classroom. Terima kasih kelompok 2, kita beri plus untuk kelompok 2 untuk presentasinya. Terima kasih Pak. Oke, ya mungkin untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan. Insya Allah minggu depan itu seperti rencana kita adalah
presentasi dari tugas besarnya ya, yang dengan menggunakan problem based metricnya dari tugas yang sebelumnya, sama mungkin menambahkan terkait dengan eye trackingnya gitu. Ya, ada berapa kelompok ya kalau boleh tahu ya untuk tugasnya ya? 4 Pak, seingat saya. Berapa? 4 Pak. 4 juga ya? 4 Pak. 5. 4 apa 5 ya? 5 ya, saya ceknya. Apa? 5 Pak. Oh iya 5 5 kelompok ya, kalau nggak salah yang 4 orang ya. Ya, nanti mungkin ada 5 kelompok, minggu depan kita coba ini ya, presentasi, kemudian Tanya, Pak. oh ya, monggo Mas Farudin. Yang user tracking kemarin kami mencoba yang dari case recorder itu, Pak. Hasil dari case recorder itu terbatas ke ini, Pak, heat map yang merahnya tebal itu, sama yang kedua itu kalau yang AOI-nya, area of interest-nya itu dia hanya sebatas, tidak semua, Pak, first view, dwell time, cuman situ, nggak ada yang kayak kemarin Pak Titis kan kayak balik lagi berapa lama, itu nggak, cuman 3 itu. Kalau nggak salah ada first view, terus dwelling time, sama yang revisitnya ada tuh kalau nggak salah ya, atau berapa banyak orang yang melihat ke objek itu ya. Boleh saya share, Pak? Ya, monggo. Ya, 3 ini kan ya parameternya. Nggak apa-apa, kita pakai 3 ini, jadi dwelling time-nya berapa, kemudian berapa lama, terus first view berapa, berapa second sih dibutuhkan orang untuk melihat ke objek itu dalam secara rata-rata. Kemudian viewed by itu kan berarti dari total responden yang ada itu berapa persen orang. Itu nanti katanya dengan hit rate-nya itu. Jadi kita pakai 3 itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, Pak? 3 itu terus dibuat kayak barbar yang sebelumnya yang usability problem itu boleh ya, Pak? Ya, ini pakai di mobile atau gimana, Mas? Ini di mobile, Pak. Cuman kemarin itu kan kita nyoba untuk mau yang langsung ya, tetapi yang versi aplikasi, tetapi versi aplikasi itu terbatas hanya 1 menit. Oh, oke. Jadi sudah kita coba berulang kali, kita ubah dari per sekonnya, frame time dan lain-lain, tetap tidak bisa. Terus akhirnya kita pakai video, Pak, untuk kita salah satu yang dulu kita lakukan. Ya, misalkan kan yang dulunya kan tas 1, 2, 3, Pak. Terus kita ambil salah satu tas, kemudian kita videokan, kemudian dari responden kita minta melihat itu. Seperti itu. Jadi tidak melakukan tas. Ya, tapi itu bisa 1 menit lebih gitu. Sih. Kecuali misalkan yang memang dibuat skenario untuk satu tasnya itu 1 menit gitu ya. Selama 1 menit kira-kira apa saja yang diinginkan ya kalau ke aplikasi gitu. Iya, terbatas sekali, Pak. Jadi saya tanya ini, kok ini kita otak-atik masih belum bisa, jadi. Ya, memang kalau pakai yang guest recorder itu kita terbatasnya memang hanya bisa mendapatkan yang dwelling time, kemudian first view-nya itu, sama hit rate-nya. Hit rate itu yang berapa orang sih yang akan melihat ke AOI tersebut gitu. Nggak apa-apa, Mas. Ya, itu saja ini yang bisa dilaporkan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Titis. Oke. Oh ya, nanti ini ya, misalkan ada satu kelompok yang presentasi, minimal harus ada satu kelompok yang nanti bertanya gitu. Jadi nanti bisa tektokan lah, misalkan kelompok 1 itu nanti yang penanyanya kelompok berapa gitu. Oke, monggo Mbak Intan, silakan ke Eriksen. Iya Pak, saya mau nanya, kan tadi sempat nyoba untuk pakai guest recordernya Pak. Waktu kan kita masih belum kepikiran sih Pak, tapi tadi nyoba pakai live website-nya. Tapi terkendala sama simbolnya itu nggak muncul gitu loh Pak, jadi cuma kotak-kotak, itu gimana ya Pak?
Maksudnya simbolnya nggak muncul tuh Jadi gimana? ini mungkin bisa di-share screen kan? Ya. Ini Pak, jadi waktu mulai nyoba eye trackingnya itu simbol yang di sebelah kiri, ini tuh kotak-kotak gitu. Oh, oke. Bukan karena ini ya? Simbol itu maksudnya icon-iconnya itu ya? Icon-iconnya, iya Pak. I see. Nah ini saya kurang tahu ya. Nanti mungkin bisa dicoba. Atau alternatifnya itu tadi kayak kelompoknya Mas Muna tadi ya. Jadi entah itu buat recording atau mungkin screenshotnya gitu. Kemudian nanti dilihat kira-kira dwelling time untuk masing-masing penempatan icon atau penempatan gambar itu seperti apa gitu. Itu alternatifnya sih nanti. Bisa seperti itu juga. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Titis. Oke, ada lagi dari teman-teman? Saya Pak boleh. Ya, silakan Mbak Olive. Yang melanjutkan punya Mbak Intan tadi. Terus Pak, kalau misalnya cuma dwelling time yang kita lihat, berarti kita lebih ke arah menganalisis desainnya gitu ya Pak? Kan kemarin kan tasnya itu lebih menganalisis bagaimana prosesnya mereka bisa menyelesaikan tasnya. Nah, sedangkan kalau screen capture gitu kan Pak, jadi kita cuma melihat desainnya saja kan ya Pak? Iya sih ya, kemungkinan gitu. Tapi ya itu tadi, itu sebagai alternatif sih, misalkan dicoba berkali-kali, ikonnya itu nggak bisa muncul, jadi hanya kotak-kotak gitu. Oh ya Pak, berarti nanti untuk analisisnya itu kan kami bedakan analisis sendiri gitu ya Pak. Jadi kayak untuk eye trackingnya lebih ke analisis desainnya saja, seperti itu. Boleh sih, nggak apa-apa sih mungkin ya. Karena kan keterbatasan dari toolsnya ya, eye trackingnya gitu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Tapi paling nggak nanti ada selain dwelling time, first view-nya itu juga coba dianalisis gitu. First view sama mungkin yang hit rate-nya ya. Itu berapa orang sih yang dia notice terhadap informasi atau icon yang ada di interface tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi mungkin? Pak mau nanya, dari parameter-parameter tadi, itu ada yang lebih utama dari parameter yang lainnya atau sebenarnya seperti apa Pak? Itu kan ada hit rate, ada time dan first view gitu. Itu masing-masing ada yang lebih dominan parameter itu daripada parameter yang lain atau enggak Pak ya? Kalau lebih dominan apa enggak sih? Enggak ada sih ya. Kemudian biasanya sih hampir memiliki tingkat yang sama. Cuma di situ tentunya memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Misal kaitannya dengan hit rate gitu ya. Hit rate-nya itu ternyata katalah dari total 10 respon dan itu hanya 1 orang, 1 per 10 gitu. Artinya kan di situ penempatan dari icon tersebut itu kan sulit untuk dinotis oleh orang ya, oleh pengguna. Nah itu sebenarnya dari salah satu bahasan juga, ternyata dengan penempatan posisi item tersebut yang kita jadikan sebagai satu AOI itu ternyata tidak banyak orang yang menotis gitu. Berarti itu kan sebenarnya salah satu part yang bisa jadi hal-hal yang bisa diperbaiki gitu dari interface-nya, bisa seperti itu. Atau dwelling time di situ kan sebenarnya multi interpretasi ya, bisa berarti bahwa orang itu dia engage ke sana gitu ya, atau bisa sebenarnya dia lama di situ itu karena mencari sesuatu, mencari objek yang ingin diinginkan gitu. Makanya di situ kalau bisa sih semua parameter tuh coba dianalisis begitu. Itu kira-kira Mas Muna. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman? Pak, mau izin bertanya. Silakan Mbak itu. Mbak Mei dulu Pak. Hah? Gimana? Mbak Mei dulu tadi, Mbak Mei yang open mic duluan. Oh gitu. Ya. Maaf. Ya Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan dari share screen Mas Muna tadi kan Pak, kan kelihatan untuk AOI 1 first view-nya detik keberapa. AOI 2 first view-nya detik keberapa. Nah, apakah itu
urutan, Pak. Kemudian apakah bisa dihitung gitu, Pak? Dihitung gimana? Dihitung maksudnya gimana ya, Mas? Boleh, Mas Muna boleh dibantu share screen nggak, Mas? Ya siap, Pak. Iya, gimana? Nah, itu kan ada urutan first view-nya, Pak. Itu bisa diambil urutan gitu nggak, Pak? Berarti untuk yang yang dilihat pertama itu AOE yang bawah sendiri gitu nggak, Pak? Bisa. Kedua dan ketiga. Nah, kemudian, apakah bisa dihitung, Pak, dari AOE 1 ke AOE 2 yang bawah ke yang tengah, itu perpindahannya berapa itu berarti? 1,8 gitu, Pak. Berarti dia menghabiskan waktu di AOE 1 itu kurang dari 1 detik kan, itu kan AOE 1 itu kan yang ini ya, bawah lah katakanlah ya, berarti kan dia melihat selama 0,13 second di area tersebut gitu, maknanya kan gitu. First view artinya di situ dia pertama kali melihat ke situ kan, ke area tersebut. Nah ini ini mungkin catatan juga buat teman-teman ya, jadi ketika pakai gaze recorder itu yang misalkan ini teman-teman nanti dipastikan kalau di tick yang dipilih respondennya terpilih semua, artinya di sini yang ditampilkan adalah rata-rata dari total respondennya itu. Nah bisa juga nanti dipilih satu responden itu dwelling time-nya berapa sih, karena dari situ itu bisa kita ambil rata-rata plus standar deviasinya berapa gitu. Iya, Pak, kemarin dicoba memang berbeda, Pak. Kita coba cek berbeda, semua, kan, ya dengan cek satu orang ini coba ambil satu orang. Gitu. Ya. Terus Pak mau tanya lagi, Pak. Silakan, Mbak. Itu kan tempat kami itu kan yang untuk Shopee ya, Pak ya? Ya, Pak. Nah, kita itu untuk respondennya itu kan tanpa prior knowledge, Pak ya. Nah, kemudian kami kepikiran menggunakan responden yang sama, melanjutkan gitu, Pak. Tapi kan nanti kan ada proses learning-nya, Pak, pembelajaran. Nah, apakah boleh, Pak, jika diubah gitu, Pak, dari yang awalnya tanpa prior knowledge, diubah dengan prior knowledge gitu, Pak, dengan prior knowledge. Oh, maksudnya di compare gitu ya, antara responden dengan prior knowledge sama yang beneran novice gitu. Bukan di compare sih, Pak. Soalnya kan gini, kalau sebelum UTS itu kan jadinya kasusnya kan tanpa prior knowledge, Pak, karena kan mencoba. Nah, apabila kita menggunakan responden yang sama pada tugas yang ini, berarti kan dia sudah pernah melakukan gitu, Pak. Akhirnya dia kan sudah punya prior knowledge gitu, Pak. Makanya mungkin alternatifnya coba misalkan dengan responden yang baru itu kira-kira bagaimana gitu. Karena kan kalau yang pakai responden lama kan artinya dia udah experience kan ya dengan tasnya gitu. Nggak apa-apa nggak, Pak. Jadi nanti dibandingkan 5 responden lama dan 5 responden baru gitu nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, nggak apa-apa sih untuk tugas ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Hito, monggo silakan. Sudah dijawab, Pak, tadi pertanyaannya sama dengan Mbak Mei, yang responden, tentang responden. Oke, ya. Ini mau review lagi, berarti misalnya nanti ketika coba pakai tracking ini ternyata bermasalah, yang tadi ikonnya nggak ketemu atau apa, sedangkan tas sebelumnya itu responden harus melakukan task tertentu gitu, berarti nanti kalau terdapat kendala seperti itu, kita jadi kita jadi cuma mengamati desainnya aja di tiap tasknya, tapi tanpa responden melakukan, sebenarnya nggak apa-apa kan ya, Pak? Sebenarnya nggak apa-apa sih, jadi gitu kan kita bisa lihat sebenarnya, terutama nanti mungkin terkait dengan penempatan dari atau layouting ya, layouting itu sebenarnya gimana sih dari respondennya atau dari user gitu, itu oke, nggak masalah. Oke, baik, terima kasih Pak Titis. Iya, sama-sama.
harapannya nanti ini ya teman-teman mungkin bisa hasil studinya atau hasil eksperimennya itu bisa dipublish juga seperti yang Santi kemarin ya. Kalau nggak salah kan kemarin Santi ada beberapa yang masuk di hasil dari kuliah ekonomi kognitif lanjut ya. Jadi harapannya di sini bisa juga dibegitukan gitu. Jadi bisa jadi semacam portofolio juga buat teman-teman gitu. Oke ya, itu mungkin dari saya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.